Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Sebagian besar dari kita telah mengenal sosok-sosok pemimpin ternama dunia. Banyak yang mengenal karya yang ia buat. Mari mengambil contoh. Apple, Microsoft, Google, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan ternama dunia. Tapi, apakah kita hanya sebagai konsumen, ataukah kita sekaligus mencontoh atau belajar mengapa para pendiri perusahaan tersebut bisa bertahan dan terus menginovasi dirinya? Buku yang berjudul Start With Why mengulas mengapa perusahaan-perusahaan tinggi di dunia masih bertahan di tengah maraknya perusahaan yang terdisrupsi. Justru mereka lah yang menginisiasi disrupsi terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Adakah keistimewaan pada perusahaan tersebut? Ataukah hal tersebut justru datang dari pemimpin perusahaan yang berkarisma yang mempunyai visi besar? Sebelum kita jauh melangkah membahas alasan dari setiap perusahaan bisa sampai pada kesuksesannya, bagaimana kalau kita mulai dari lingkup terdekat dulu? Ya, dari diri kita sendiri. Pernahkah kita berpikir untuk menemukan alasan dari setiap yang kita lakukan? Menemukan alasan mengapa kita dilahirkan, mengapa kita diciptakan, mengapa kita harus bangun pagi dan pergi kerja atau sekolah, hingga alasan kita untuk menikah. Jika Anda pernah menjawab pertanyaan tersebut, berarti Anda sudah memulai hidup Anda, dan hidup Anda akan terarah. Tetapi, bagaimana jika kita tidak pernah menemukan alasan mengapa kita melakukan sesuatu? Kejelasan sangat penting untuk memulai sesuatu. Semuanya akan lebih baik jika dimulai dengan kejelasan. Kita harus tahu mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Karena orang-orang tidak membeli apa yang kita lakukan, berarti mereka membeli mengapa kita melakukannya. Jika kita sendiri pun tidak mengetahui mengapa kita melakukan apa, lalu bagaimana orang lain akan mengetahuinya? Jika pemimpin perusahaan tidak dapat mengetahui dengan jelas mengapa organisasi ada, maka berimbas pada pembeli yang tidak tertarik, hingga para pegawai yang pekerjaannya tidak terarah. Inilah salah satu hasil yang didapati ketika para pemimpin tidak dapat menemukan alasan mengapa ia mendirikan sebuah usaha. Setelah kemudian kita telah menentukan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita akan melakukannya. Bagaimana adalah nilai atau prinsip yang kita bawa yang akan menuntun bagaimana kita mewujudkan isi perjuangan atau kepercayaan kita. Kejelasan dalam memulai mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan adalah titik awal perjalanan untuk memulai. Bagian selanjutnya dan yang paling tersulit ialah disiplin untuk tidak pernah belok dari tujuan perjuangan, untuk tidak pernah membelok dari tujuan, untuk bertanggung jawab dalam melakukan bagaimana. Dan terakhir ialah konsistensi apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan harus membuktikan apa yang kita percayai. Mengapa hanyalah suatu kepercayaan atau keyakinan? Bagaimana adalah tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan kepercayaan itu, dan apa adalah hasil dari tindakan-tindakan atas segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan. Produk, jasa, pemasaran, relasi publik, budaya, dan siapa yang kita pekerjakan. Jadi, orang-orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi membeli mengapa kita melakukannya. Maka semua hal ini harus konsisten. Dengan adanya konsistensi, orang akan melihat dan mendengar tanpa ragu sedikit pun. Jika kita tidak konsisten di dalam hal-hal yang kita ucapkan dan lakukan, maka tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita percayai. Inilah yang oleh para pemimpin-pemimpin bisnis besar yang mereka tanamkan dalam perusahaan mereka, bahwa dengan menemukan mengapa, maka pelanggan tidak akan segan-segan untuk membeli atau mengkonsumsi apa yang kita lakukan. Untuk itulah penting sekali dalam menentukan mengapa kita melakukan sesuatu. Inilah yang disebut oleh Simon Sinek sebagai lingkaran emas, titik yang dimana merupakan titik awal dari dimulainya segala sesuatunya. Nah, adapun perspektif presenter mengenai buku ini adalah salah satu buku terbaik presenter yang pernah saya baca. Buku ini mengajarkan kepada para pembacanya agar menemukan alasan dalam setiap apa yang dia lakukan. Buku ini juga bersifat sangat luas, cocok dengan para pemimpin, pendiri perusahaan, pemerintahan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Bacalah, semoga Anda menemukan alasan mengapa melakukan apa yang Anda lakukan, termasuk alasan mengapa membaca atau menyimak esensi. Terima kasih. Ada pertanyaan?